kita mencoba untuk menelusuri diri kita kembali. Karena jalan untuk mengenal Allah itu ya, pertama kenali asal usul diri kita. Ya, yang kedua kenali pula asal mula yang diciptakan. Nah, kalau dua hal ini Bapak Ibu sudah paham, insya Allah mengertinya tuh. Kalau awak kenal diri Bapak Ibu, insya Allah awak akan menjadi manusia yang tahu diri. Tapi kalau awak tidak kenal dengan diri, insya Allah pula kita akan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri itu tidak ada terhati. Ya, ini lihat, kenali diri. Siapa diri? Diri kita ini Bapak Ibu mesti dikenali secara zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Aku telah menyempurnakan akan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Itu maksudnya, siapa yang ingin mengenal akan diriku, kenalilah diriku yang zahir, kenali pula diriku yang batin. Kenali pula akan dirimu. Dirimu ada yang zahir dan dirimu juga ada yang batin. Karena dirimu itulah tajalli untuk memandang diriku yang zahir dan untuk memandang diriku yang batin. Jadi kenali diri yang zahir, kenali pula diri yang batin. Bagaimana cara mengenalinya? Itu kita kenali asal usulnya Bapak Ibu. Ya, dari mana datangnya, situ pulangnya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang zahir, sesuatu yang batin akan kembali kepada asalnya. Itu yang Ustaz maksud. Dari mana datangnya ke situ, pulangnya itu mak. Lihat yang zahir. Diri yang zahir ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Sedangkan diri yang batin disebut namanya diri yang ruhani. Tubuh jasmani ini dari mana asalnya? Prosesnya ini ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Yang pertama, ya, yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun itu 12, 13, 14. Kata Allah apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqatan mudghah, fa khalaqnal mudghatan izama fa kasawnal izama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan lihat, yang pertama kata Allah, aku ciptakan dirimu yang zahir itu berasal daripada sari pati tanah. Jadi diri kita ini ya bermula dari saripati yang berasal dari tanah. Maksudnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu semuanya itu ya dari bumi semuanya. Dari bumi asalnya. Karena di bumi inilah tempat kita memandang sifat wahdaniyahnya Allah itu. Ya, bumi ini tempat kita memandang sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah. Semuanya itu sempurna di bumi ini. Ya, dari saripati yang kita konsumsi itu bertajalli dia Bapak Ibu. Ya, bertajalli itu berubah dia bentuk dan rupanya betul-betul nyata dia menjadi nutfah. Nutfah. Menjadi nutfah. Nutfah ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Air yang hidup. Makanya Allah katakan, "Falyanzurul insanu mimma khuliq
khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Maka perhatikanlah asal kejadian dirimu, kata Allah. Sentar silau asal muasal kejadian dirimu. Siapa yang mau menyentar menyilau asal muasal kejadian dirinya, kata Allah, maka aku beri jawaban, kata Allah, ya, bahwa dirimu itu khuliqa min ma'in dafiq. Aku jadikan dirimu itu dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu yakhruju min baini sulbi wat taraib. Keluar daripada ayah dan ibumu, sulbi dan taraib. Ini yang disebut namanya dengan nutfah atau ma'ul hayat, air yang hidup. Dari nutfah ini bertajali lagi dalam bentuk alaqah. Dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Ini tajalinya. Dari alaqah bertajali lagi menjadi mudghah. Mudghah, segumpal daging. Dari mudghah sempurna lagi tajalinya menjadi izoma. Izoma itulah penyempurnaan pembentukan tulang belulang. Udah bentuk kerangka itu. Kemudian dari izoma bertajali lagi namanya dengan lahma. Dibungkus dia Bapak Ibu dengan daging kembali. Makanya Allah katakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu. Dirimu yang zahir itu dengan sebaik-baik penciptaan yang disebut namanya dengan insan. Maka tatkala proses nutfah, alaqah dan mudghah ini sudah 4 bulan Bapak Ibu, lebih kurang 120 hari, ya, ini sudah sempurna. Secara fisiknya sudah sempurna, secara jasmaninya sudah sempurna. Pada 6 fase ini barulah disempurnakan Allah kejadian yang ke-7-nya. Ini kan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, secara jasmani zohirnya dah sempurna. Barulah Allah sempurnakan proses yang ke-7-nya. Apa kata Allah? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan jasmanimu, dirimu yang zohir, wa nafakhtu, aku tiupkan, kata Allah, ke dalamnya itu adalah ruhku. Jadi ketika dah sempurna kejadian dirimu yang zohir, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya, kata Allah. Ditiupkan Allah yang namanya diri yang batin. Diri yang batin itu disebut namanya ruh. Jadi Ustaz mau nanya Bapak Ibu dulu, sebelum ruh ditiupkan siapa yang ada tuh? Yang kata aku itu siapa tuh? Allah semua Bapak Ibu, Allah nih. Sebelum ditiupkan itu Allah cuma di situ. Lalu aku tiupkan, kata Allah. Kalau aku tiupkan itu asalnya dari mana tuh? Dari Allah. Yang ruh itu. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu ya Allah. Roh rahasia, wujud, hu rahasia wujud Allah, itu maksudnya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan melainkan hu, dialah. Jadi Allah tiupkan ruh. Sebelum masuk disebutlah namanya dengan ruh atau sirullah, rahasia Allah. Setelah ruh ini masuk dia ke dalam batang tubuh ini Bapak Ibu, maka
bergantilah namanya ruh itu dengan nyawa. Bergantilah namanya dengan jiwa. Bergantilah namanya dengan napas. Nah, bergantilah nama ruh itu namanya dengan kolbu. Bergantilah nama ruh itu dengan nafsu. Bergantilah namanya itu dengan amarah. Bergantilah namanya itu dengan lawama. Bergantilah namanya itu dengan mutmainnah. Bergantilah namanya itu namanya dengan akal. Bergantilah namanya dengan iman. Bergantilah namanya dengan arif billah. Bergantilah namanya itu dengan ikhtiar. Berganti namanya itu dengan sama. Berganti namanya itu dengan basar. Bergantilah namanya itu dengan kalam. Berganti namanya itu dengan ilmu. Berganti namanya dengan kudrat. Bergantilah namanya dengan iradat. Dan bergantilah namanya dengan hayat. Maka ketika ruh ini telah ditiupkan Allah ke dalam jasmani, maka namanya pun berganti sesuai situasi dan kondisinya. Kita lihat, ketika dia telah masuk ke dalam tubuh, maka disebut namanya dengan nyawa. Jadi nyawa itu dikatakan nyawa, Bapak Ibu, karena ruh ini telah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya. Kapan ruh itu bernama jiwa? Ketika ruh itu telah memberi semangat dan spirit pada tubuh, disebutlah ruh itu dengan jiwa. Kapan disebut namanya dengan napas? Pada saat ruh ini turun naik keluar masuk melalui hidung ini, maka disebut namanya dengan napas. Kapan disebut namanya dengan kolbu atau hati? Ketika ruh itu sudah berkehendak, disebut kolbu namanya. Kapan disebut namanya dengan nafsu? Ketika ruh itu sudah berkeinginan, disebutlah namanya nafsu. Kalaulah keinginan itu condong kepada perbuatan jahat, maka disebut namanya amarah. Kalaulah keinginannya itu labil, kadang baik, kadang indah, kadang nampak bana ahli surgonya, kadang nyata puluh ahli nerakonya, baliang-baliang date buki, atulah wama namanya itu. Kapan disebut namanya mutmainnah? Ketika dia telah tenang jiwanya, telah bermahabbah, telah bermusyahadah, telah liqa, itu mutmainnah. Ini yang jiwa yang salim tuh. Kapan disebut namanya akal? Ketika dia telah berpikir. Kapan disebut namanya dengan iman? Ketika dia telah yakin dan percaya. Kapan disebut namanya arif billah? Ketika dia telah mengenal Allah. Kapan disebut namanya dengan ikhtiar? Ketika dia telah berusaha. Kapan disebut namanya sama? Ketika dia mendengar. Kapan disebut namanya dengan basar? Ketika dia sudah melihat. Kapan disebut kalam? Ketika dia telah berkata. Kapan disebut ilmu? Karena dia telah memahami. Kapan disebut kudrat? Karena dia telah kuasa. Kapan disebut iradat? Karena dia sudah berkeinginan. Kapan disebut hayat? Ketika dia telah hidup. Ini ruh itu, Bapak Ibu. Jadi ruh itu setelah masuk ke dalam batang tubuh, bergantilah namanya sesuai dengan situasi dan kondisinya, Bapak Ibu. Lalu yang diganggu oleh jubili itu, Bapak Ibu, yang diganggu oleh jubili, diganggu oleh setan tuh, Bapak Ibu, aku jiwawa.
Nah, ini yang Allah katakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku sudah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur. Fujur itu sifat nar. Sifat nar itu sifat iblis, sifat pengerengkang tuh. Wa taqwaha, dan aku juga ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat takwa, sifat nur. Itulah sifat malaikat, sifat patuh dan penurut, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pandai menjaga kebersihan dan kesucian jiwa itu, Bapak Ibu, supaya jiwa itu tidak diganggu oleh iblis, oleh dunia dan nafsu, maka pada saat ruh itu lepas, dia kembali kepada Allah, maka yang dipanggil itu adalah jiwa yang mutmainnah. Nah, ini jiwa yang mutmainnah dipanggilnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang telah arif billah. Ya, dikatakan mutmainnah karena dia itu sudah arif billah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepadaku, kata Allah. Asalmu dari aku dan kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Allah yang panggil, Bapak Ibu. Nggak ada Israelnya situ, dah. Allah yang panggil. Kalau Allah yang panggil, maka jiwa yang mutmainnah itu mengerti dia. Yang memanggil itu adalah yang ia cari. Yang memanggil itu adalah yang ia cintai. Yang memanggil itu yang ia rindui sama ini. Maka bagi dirinya itu adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar, Bapak Ibu. Nikmat yang terbesar, lebih tinggi lagi daripada nikmat surga. Itu adalah nikmat berlikok, bermanja-manja dengan Allah setelah kita berjumpa dan bersua dengan dirinya, Bapak Ibu. Jadi nikmat yang terbesar di atas surga itu adalah pertemuan dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah. Makanya kalau Allah seru, lalu apa kata Allah? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada aku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dengan keridhaan Allah kembalinya, Bapak Ibu. Kalau kita kembali di dalam kasih sayang dan ridhonya Allah, di dalam rahman dan rahimnya Allah, maka Allah katakan apa? Fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu dengan ayah ibumu. Bergabunglah kamu dengan anak-anak dan keturunan kamu. Datangi ayahmu, datangi ibumu, jumpai suamimu, jumpai istrimu. Bergabunglah dengan orang-orang soleh. Bergabunglah dengan kekasih-kekasihku yang lain, para nabi dan para rasul. Ini yang serumah, Bapak Ibu, yang seperumahan. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam jannahku, rahmatku, kata Allah. Maka syarat orang-orang yang bisa dipertemukan Allah di situ adalah jiwa yang mutmainnah. Karena jiwa yang mutmainnah itu yang dikatakan arif billah, yang telah mengenal Allah. Disitulah letaknya dia itu sami'na wa ta'na, menjadi orang yang penurut, Bapak Ibu. Kalau awak ingin menjadi orang penurut, insya Allah Allah akan pertemukan. Ini yang Allah katakan. Wallazina amanu wattaba'aduhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila dirimu telah beriman, telah kenal dengan aku, telah menyaksikan akan diriku, dan apabila ayah ibumu sudah beriman, suami istri telah beriman, anak cucu dan menantumu beriman, jamaahmu beriman, ustadzmu beriman, istiqomah di dalam keimanan sampai habisnya usia umurnya, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku sendiri yang akan mempertemukan kalian semua di dalam sorga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya, Bapak Ibu. Andai kata Ustaz, tidak serumah kita dengan anak dan keturunan kita, tapi le satu komplek perumahan surga juga, Bapak Ibu, assalamat juga nyawa. Ini yang dikatakan keluarga robbani itu. Makanya kalau kita ingin dipertemukan Allah, di dunia inilah kita mesti menuntut ilmu, mencari guru. Maka carilah guru yang telah berjumpa dengan Allah.
Kalau kita telah berjumpa dengan guru dan mursyid, yang mana diri telah berjumpa dan bersua dengan Allah, dipastikan bapak ibu dan jamaahnya juga telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena gurunya telah berjumpa dengan Allah. Tapi kalau gurunya belum berjumpa dan bersua dengan Allah, maka jamaah dan muridnya juga tidak akan pernah bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena gurunya sendiri belum berjumpa dengan Allah. Maka carilah yang betul-betul mursyid pewaris Nabi, mursyid pewaris Allah. Karena itu yang akan menghantarkan kita bagaimana kita bisa wusul dan liqo dengan Allah. Ini Allah katakan, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingat kata Allah, di akhirat itu nanti di mana dirimu akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing, sesuai dengan gurunya masing-masing, sesuai dengan mursyidnya masing-masing. Kalau kita tidak berguru, kita tidak belajar dan menuntut ilmu, kita tidak ada mursyid, lalu siapa yang kita akan ikuti, Bapak Ibu? Siapa yang akan membimbing dan menuntun kita sana? Enggak ada. Maka disinilah kita belajar tuh. Maka jagalah kesucian kefitrahan jiwa kita ini. Makanya kalaulah jiwa kita terganggu Bapak Ibu oleh jin, oleh iblis, oleh dunia dan lain sebagainya, Bapak Ibu, aduh rumah sakitnya Bapak Ibu, lah bisa ada antan orang wak ke kilometer 7 balik itu, rumah sakit namanya Daniel. Rumah sakit jiwa, aduh namanya Bapak Ibu rumah sakit Aka. Aduh rumah sakit jiwa, itu yang diganggu tuh. Ya. Ini yang dibenahi. Kalau udah sampai habis masa umurnya, pada saat dia lepas kembali meninggalkan jasmaninya, maka anak mau nyolai yang dipanggil jiwa, nafas atau akal. Kalau lalapinya Bapak Ibu, lah keluarnya dari saruangnya, lah keluarnya dari sarangnya, ya, maka yang dipanggil itu adalah ruh. Ini yang dimaksud itu ruh. Ruh namanya lagi Bapak Ibu. Kalau ruh itu masuk, baru berganti nama dia. Tapi kalau sudah lepas, panggilannya ruh. Ini yang kita selalu baca. Kalau mau berdoa, mau berzikir dulu, tahlilan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi wa zurriyatihi ajmain wa likafatil anbiya wal mursalin. Wa khususan ala ruhi. Tidak ada wa khususan ala nafsihi. Wa khususan ala qalbihi. Wa khususan ala aqlihi. Tidak ada. Wa khususan ala ruhi. Khalifah bin Khalifah Al-Fatihah. Aruhni. Ini yang dikatakan kullu say'in yarju ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan lagi kepada asalnya. Kalaulah namanya nyawa, jiwa, nafas, kalbu, nafsu itu nama lain daripada ruh. Ketika dia lepas maka tetap dipanggil namanya ruh. Itu ruh. Maka kemana pulang dan kembalinya ruh itu? Jadi kalau kita dah kenal ruh itu, ketika ruh itu dibungkus dengan tubuh, kalau kita sudah mengenal akan rahasia ruh itu, pada saat ruh itu telah dibalut dengan tubuh ini, maka betul-betul terang Bapak Ibu, terang benderang Bapak Ibu, meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rongga dia. Kate nak do bati ke bawah, nak perlu ada bati Bapak Ibu. Kenapa? Karena ia bikuli sayin muhid. Cahayanya menerangi sekalian batang tubuh. Cahayanya menerangi sekalian rongga tubuh. Itu yang dikatakan namanya dia telah mengenal Muhammad pada dirinya itu. Maka kenalilah ruh ini. Siapa ruh? Maka ruh inilah yang dikatakan namanya sirullah, rahasia Allah. Kalaulah ruh itu dikatakan rahasia Allah, siapa nama rahasia Allah itu? Nama rahasia Allah yang disebut ruh itu, itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad tuh.
Dia Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah awal mula kejadian. Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Maka siapa yang mengenal awal mula penciptaan dan kejadian, yang mana Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam, sudah menjadi sekalian batang tubuhnya, dan sudah nyata pada ruhnya, maka itulah diri yang selamat itu. Itulah diri yang tidak berubah wujudnya. Kenapa diri yang selamat dan tidak berubah wujud? Karena Muhammad inilah kezohiran untuk memandang wujudnya Allah.